kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami bisa Tuhan Yesus memperingati hari Paskah Tuhan, hari kebangkitan Engkau. Kiranya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di rumah. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah. Sebentar kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami angkat satu pujian, Mulia Sembah Raja Mulia. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Allah pagi hari ini. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini karena kami masih boleh beribadah kepadamu
untuk menyatakan rasa syukur kami, terima kasih kami, dan kesetiaan kami kepadamu. Kami boleh memuji-muji Engkau, dan tiba saatnya kami hendak belajar dari firman-Mu yang menjadi roti kehidupan kami dan pegangan hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi sidang jemaat-Mu, baik kami yang melihat, mendengar, dan mempelajarinya. Kiranya urapan Roh Kudus atas kami, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita mengatakan kata amin. Pagi ini saudara-saudara, kita akan belajar dari firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus. Hari ini kita memperingati apa yang disebut Paskah. Paskah adalah hari memperingati peristiwa sejarah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Karena itu mari saya ajak membaca di dalam firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ayat terakhir, ayat 23. "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini dalam memperingati peristiwa sejarah Paskah, yaitu Yesus bangkit dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya sampai hari ini, dan kekal selama-lamanya dia tetap hidup. Nah, kita akan belajar tentang 3 berkat pokok dari kebangkitan Yesus dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-19 sampai 20a, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka, dan Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Saudara-saudara, apa artinya ayat-ayat ini yang disampaikan oleh Yesus? Itu berarti Yesus yang bangkit dari antara orang mati dan hidup. Dia hadir dalam kehidupan umatnya. Waktu itu dia hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Saudara-saudara, kehadiran Yesus tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, karena tubuh kebangkitan Kristus adalah tubuh yang sempurna. Beda dengan Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya semua. Ketika kita ada di satu tempat, maka kita tidak ada di tempat yang lain. Tetapi beda dengan Yesus, karena dia sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus yang bangkit bisa menemui siapa saja yang ia mau temui. Dan dia bisa menjumpai siapa saja yang ia kehendaki untuk dia jumpai. Saudara-saudara, di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi bagaimanapun juga, Yesus yang bangkit dari antara orang mati mampu menjumpai dan menemui saudara-saudara semua. Saudara-saudara, hati yang tertutup rapat-rapat sekalipun bisa didobrak oleh Yesus yang sudah bangkit dan hidup itu. Karena Yesus ingin memberikan kepada kita, saudara-saudara, berkat-berkat yang pokok atau berkat-berkat yang
primer, saudara-saudara. Dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 20, Yesus berkata, memberikan wahyunya kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Saudara-saudara, kalau saat ini Yesus yang bangkit dan hidup itu memanggil saudara dan menemui saudara, maka bukalah pintu hati saudara dan saya, karena Yesus sesungguhnya ingin memberikan sesuatu kebutuhan yang pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, hal yang kedua, berkat yang pokok dari peristiwa kebangkitan Yesus yang hidup dari antara orang mati sampai hari ini dia tetap hidup, ada di ayat yang ke-19b sampai dengan 21a. Dan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu." Dalam Yohanes 14 ayat 27, di mana kita juga bisa membaca di belakang ini, saudara-saudara, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah gentar hatimu." Saudara-saudara, ayat-ayat ini menunjukkan tentang arti ketenangan hidup dalam dunia ini. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus memberi kita damai sejahtera. Artinya Yesus ingin memberikan saudara-saudara hidup yang damai, tetapi juga hidup yang sejahtera. Nah, ini menjadi keperluan hidup sehari-hari setiap orang, sehingga setiap orang akan menempuh segala cara untuk mendapatkan damai sejahtera itu dalam hidupnya. 4 kali dalam ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, saudara-saudara, Yesus menyampaikan tentang damai sejahtera, dan itu menjadi pokok yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi damai yang diberikan oleh Yesus tidak seperti yang diberikan oleh dunia, kata Yesus. Kenapa, saudara-saudara? Karena damai sejahtera yang dari Yesus tidak diukur oleh uang, tidak diukur oleh harta, tidak diukur oleh kekayaan, tidak diukur oleh pendidikan, tidak diukur oleh jabatan, oleh kedudukan, tidak diukur oleh tingkat sosial, tidak diukur oleh kesibukan kerja dan hobi. Bahkan yang disebut kesuksesan hidup pun tidak menjadi ukuran untuk bisa menerima damai sejahtera itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, artinya damai sejahtera itu adalah satu hal yang tidak bisa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Saudara-saudara dan saya tetap bisa hidup tenang dengan damai sejahtera Tuhan, walaupun berada di tengah badai kehidupan sekalipun. Ini berkat yang kedua dari kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, berkat yang ketiga ada di dalam ayat 21b sampai dengan 22. "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Saya berpikir, saudara-saudara, kenapa waktu Yesus bangkit, menemui murid-muridnya, menjumpai murid-muridnya, tidak memberikan hal-hal yang bersifat materi. Padahal semua orang memerlukan materi finansial yang bersifat jasmani, tetapi Yesus justru memberikan Roh Kudus kepada mereka. Saudara-saudara, Yesus memberikan Roh Suci kepada murid-muridnya. Saudara-saudara, pada waktu Yesus
bangkit dari antara orang mati, menunjukkan tangannya, menunjukkan lambungnya bahwa ia benar-benar bangkit dan hidup. Saudara-saudara, ada berkat yang pertama dari bagian ketiga ini, yaitu saudara-saudara, karena Roh Kudus, Roh Suci itu diberikan oleh Yesus yang bangkit supaya ia bisa mengembalikan, memulihkan hubungan kembali saudara-saudara, murid-muridnya secara khusus dan manusia pada umumnya, dan memberikan saudara-saudara kepada mereka keberanian untuk menghadapi kehidupan yang nyata ini. Kenapa? Karena murid-muridnya waktu itu merasa takut. Ayat 19a mengatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Rasa takut yang menghantui mereka, mereka bersembunyi, pintu-pintu dikunci rapat, oleh karena mereka dituduh mencuri mayat Yesus dan menyembunyikannya. Sedangkan mereka tidak seperti yang dituduhkan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat 27c yang kita sudah baca bagian depan tadi, mengatakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Akhir-akhir ini, hari-hari ini, semua orang dibuat gelisah, semua orang dibuat gemetar, semua orang dibuat takut karena situasi sekarang ini. Bukan saja secara pribadi, berkeluarga, saudara-saudara, bermasyarakat, tetapi juga dalam berbangsa dan bernegara. Seluruh dunia dikatakan, bahkan banyak negara sekarang ini juga sedang dihantui oleh rasa gelisah, rasa gentar, rasa takut. Dan untuk menghindari itu, mereka menempuh segala hal dengan hikmat yang diberikan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang pagi ini kita peringati sebagai hari Paskah. Saudara-saudara, hari kemenangan. Saudara-saudara, Yesus sudah mengalahkan maut, mengalahkan kematian, supaya kita bisa hidup dengan tidak gelisah, bisa hidup, berani hidup dengan tidak gentar, berani hidup dengan tidak takut. Berkat bagian yang ketiga untuk yang kedua, Allah memberikan Roh Kudus, Roh Suci kepada murid-muridnya dan bisa kepada kita semua yang percaya kepada Yesus. Allah ingin mengembalikan hubungan manusia dengan diri Allah seperti sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam Kejadian 6 ayat 3, ketika awal-awal manusia diciptakan Tuhan dan kemudian berjalan, manusia dalam perjalanan mulai bertambah-tambah banyak, maka Allah berkata, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Makna ayat ini memberikan kepada kita pemahaman, pengertian bahwa ada sesuatu yang telah hilang dalam diri setiap orang. Saudara-saudara, siapa gerangan yang bisa memberi roh Allah kepada manusia? Siapa gerangan yang bisa mengambil roh Allah dari diri manusia? Kalau bukan Allah itu sendiri. Demikian saudara-saudara, maka Roh Kudus yang diberikan kepada kita, kepada umat, kepada murid-muridnya, saudara-saudara, supaya Allah bisa memulihkan hubungan manusia dengan dirinya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Saya teringat pada waktu membaca Alkitab bagian Bilangan 11 ayat 16 sampai 17. Saudara-saudara, di sana ada beberapa bagian ketika Allah memilih Musa menuntun umatnya, saudara-saudara, maka Musa diperintahkan, pilihlah dari antara umat ini 70 yang disebut tua-tua umat itu. Saudara-saudara,
Lalu Musa memilih 70 orang sesuai dengan perintah Tuhan. Maka Tuhan mulai berfirman, aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, di dekat kemah pertemuan. Sehingga sebagian roh yang hinggap kepadamu, kata Tuhan, itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Lalu selanjutnya, maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa ini. Jadi kata Tuhan, tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah kebangkitan Yesus dan yang hidup sampai dengan hari ini. Bahkan dia hidup selama-lamanya karena dia berjanji akan datang yang kedua kali menutup seluruh sejarah hidup manusia. Saudara-saudara, supaya Tuhan bisa memulihkan posisi kita dalam pemandangan Allah yang benar, saudara-saudara, sehingga kita bisa memiliki satu keberanian menghadapi hidup ini dengan kekuatan, menghadapi hidup ini dengan kasih, menghadapi hidup ini dengan ketertiban. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan roh ketakutan, sekali lagi, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, dan membangkitkan ketertiban. Saudara-saudara, supaya juga Tuhan menuntun kita dalam hidup ini, supaya kita juga bisa memiliki tanggung jawab dalam hidup sehari-hari kita. Betapa banyak saudara-saudara, seringkali kita juga menunjukkan hidup yang kurang bertanggung jawab. Bahkan hidup apa adanya, hidup tidak bisa bersyukur kepada Tuhan, hidup tidak bisa menyenangkan hati Tuhan, dan kita terus berjuang saudara-saudara. Tetapi kita dipimpin supaya Tuhan menghendaki kita hidup bertanggung jawab. Saudara-saudara, roh yang diberikan kepada 70 tua-tua bersama Musa itu, saudara-saudara, juga supaya mereka bisa bekerja sama dalam memikul tugas bersama, supaya kita tetap menjadi kuat sebagai satu pribadi, menjadi kuat sebagai satu keluarga, menjadi kuat dalam berjemaat, menjadi kuat dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara, bagian yang ketiga, saudara-saudara, yang diinginkan oleh Allah dengan memberikan Roh Kudusnya, Roh Sucinya, supaya Allah memberi kuasa kepada kita. Dalam ayat 23, saudara-saudara, dikatakan bahwa jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara-saudara, dalam Yohanes 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Apa maknanya, saudara-saudara? Supaya kita dengan kuasa Roh Kudus, Roh Suci yang diberikan kepada kita, kita memiliki kuasa untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan, dan kita memiliki kuasa untuk mengasihi baik diri sendiri, baik kepada orang lain sesama kita, dan terlebih mengasihi Tuhan yang memiliki kehidupan ini. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan saudara-saudara semua, mari kita membuka hati kita untuk Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Kehadirannya bisa menjumpai kita, saudara-saudara, supaya kita bisa menerima damai sejahtera,
biarlah peristiwa sejarah kebangkitan Yesus yang kita peringati sebagai hari Paskah, saudara-saudara, hari kemenangan. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, telah mengalahkan maut, saudara-saudara, dan yang tetap hidup sampai selama-lamanya, sampai hari ini. Saudara-saudara, kiranya boleh mendorong kita untuk kita bisa bangkit dari rasa kegelisahan kita, bangkit dari rasa kegentaran kita, dan bangkit dari rasa ketakutan kita. Dan tetaplah tenang. Sekali lagi, mari kita tetap tenang walaupun di tengah badai kehidupan. Dan mari kita terus melanjutkan tugas tanggung jawab kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang memberkati kita semua. Shalom. Kita menaikkan satu pujian, Sinar Kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Amin. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Tetapkan hatimu untuk tetap percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah bangkit dari antara orang mati dan hidup kekal selama-lamanya. Dia yang telah mati pada hari Jumat Agung kita peringati, yang telah mengampuni dosa kita, telah memikul dosa kita, kelemahan kita, cacat celah kita di hadapan Dia. Dan Dia bangkit dari antara orang mati untuk menjamin keselamatan kekal kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera-Mu Engkau nyatakan di dalam diri kami setiap hari. Kami perlu ketenangan hidup di tengah-tengah badai kehidupan, supaya kami boleh damai dan boleh memiliki kesejahteraan dalam hidup kami. Berikan Roh-Mu yang kudus, Roh Suci itu tinggal di dalam hati kami, supaya menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, dan seluruh dunia pada umumnya. Engkau yang memiliki langit segala isinya, bumi segala isinya, laut segala isinya. Kami percaya dalam segala perkara Engkau turut bekerja bersama-sama di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau. Ajari kami supaya kami mengasihi Engkau dalam kehidupan kami. Kalaupun badai kehidupan ada di tengah-tengah kami akhir-akhir ini, hari-hari ini, tetapi biarlah kami tetap tenang bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya ajarilah kami berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami.
Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Yesus mau datanglah. Siapkan hatimu, fokuskan seluruh hidupmu kepada Yesus saja, karena Dialah yang memiliki kehidupan kita. Dan angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah pekerjaanmu, pelayananmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, dan diberkatilah keluar masuk pintu rumahmu, supaya Tuhan dimuliakan melalui semuanya itu. Karena itu mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan, kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara dan saya dari pagi hari ini sampai Maranatha selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan menyertai.